Selamat malam Mas Emil. Selamat malam. Mas Muzamil, alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya Pak ya. Akhirnya bisa Terima sowan kasih, ke terima kasih. tempat kita. Perjalanan dari mana tadi Mas Emil? Ini tadi dari Surabaya, sebelumnya dari Lumajang, Jember, Banyuwangi, kemudian Surabaya. Lanjut ke sini nih. Ini spesial banget nih jam 9 nih saya di Malang. Ini teman-teman, alhamdulillah hari ini kita kedatangan Mas Muzamil. Kebetulan beliau adalah seorang ketua DPW HMP Provinsi Jawa Timur yang juga merangkap sekaligus menjadi seorang profesional karir, yaitu branch manager di salah satu perusahaan di holding Mulia Group. Dan by the way, saya menyiapkan pertanyaan ini 2 hari 2 malam saya nggak tidur Mas Emil. Begitu ya? Iya. Seniat itu ya Anda ya? Karena pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah mewakili pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan UMKM Mas. Oh gitu. Yang nantinya mungkin bisa sampean jawab sehingga bisa mewakili pertanyaan dan teman-teman bisa sedikit bergerak lah kaitannya dengan mindset UMKM itu sendiri. Mas Emil, usia berapa sampean sekarang? Sekarang sih kalau dibilang 27 aja. 27 ya. 27. Mas Emil ini kan masih muda, keren, gajinya besar, energik. Mas, kalau disuruh milih Mas, milih menjadi bos UMKM atau menjadi seorang pejabat publik Mas? Saya sih lebih ke UMKM ya. UMKM aja sih. Kenapa kok saya justru ini menarik sama ini. Udah lama lah ini Pak. Kalau untuk tempat podcast sendiri, alhamdulillah baru ya 4 orang Mas Emil yang Baru datang saya sini. keempat ya. Dan insya Allah kesempatan kali ini kesempatan yang ditunggu-tunggu dengan teman-teman yang ada di media sosial Mas Emil. Forumnya santai ya Pak ya. Forumnya santai, monggo. Izin Monggo ngopi ngerokok Mas Emil, ya. silakan Mas Emil. Monggo teman-teman. Oke. Monggo. Berarti orang keempat ya Pak ya sebelumnya ya. Orang keempat sebelumnya ada beberapa pengusaha-pengusaha bisnis investasi, bisnis jasa. Ini sebelum ketua umum nantinya Mas Emil yang kami panggil siap. sini. Jadi kami bisa mengawali dulu dari ketua DPW Jatim terkait bisa memberikan dampak lah terkait jawaban-jawaban yang nantinya Mas Emil bisa jawabkan. Mas Emil, siap. kalau melihat dari Mas ini kan juga aktif di organisasi, kemudian seorang profesional juga di perusahaan. Mas, motivasi awal Mas Emil terjun menjadi seorang leader di sebuah organisasi di bidang UMKM ini dan menjadi profesional di perusahaan itu, motivasi utamanya apa Mas? Yang paling utama sih saya memang terlahir dari desa Mas. Jadi saya itu memang orang desa banget. Secara keterbatasan informasi, akses digital dan sebagainya sangat terbatas. Dari keterbatasan itu saya bergerak gimana ya saya bisa seperti rekan-rekan yang lain gitu. Saya coba cari-cari informasi hingga akhirnya itu tadi ternyata untuk mengakses informasi yang luar biasa itu tadi salah satu saya harus terlibat di dalamnya. Mulai dari saya dulu dari MTS itu jadi ketua OSIS hingga SMA ketua OSIS, kemudian lanjut ke perkuliahan. Kuliah di mana Mas Emil? Kebetulan ini kuliahnya di Unisma nih. Teman-teman nanti yang di Malang di Malang. Nanti teman-teman bisa lah. Kampusnya NU Pak. Kampusnya NU. NU terus ya berarti. Salah satunya itu sih Pak. Kan memang saya harus berperan di dalam organisasi biar saya juga ikut terlibat itu aja sih. Karena kan hari ini kalau misalnya kita hanya ikut-ikutan sebagai orang pada umumnya ya bisa kita hanya ngisi waktu luang entah kuliah dan sebagainya, kita nggak memberikan hal yang lebih ya kan kayak gitu-gitu aja kayak gitu. Organisasi itu bagi saya itu kayak spirit aja, energi terus, stimulus saja. Dan alhamdulillah ya mungkin karena aku udah kebiasaan organisasi hingga akhirnya saya senang sekali, apalagi ketemu dengan rekan-rekan UMKM. Sekaligus juga menjawab nih pertanyaannya Mas Hani. Gimana? Milih organisasi apa pengusaha? UMKM
Bos UMKM, atau pejabat publik. atau pejabat publik. Saya rasa sih yang 100% saya pilih bos UMKM, Pak Hani. Padahal ketua DPW ini sangat bisa sekali loh untuk nantinya bisa diorbitkan dan sebagainya. Bisa, cuman menurut saya kenapa kok bos UMKM? Karena hari ini tuh gini, Pak. Ini yang mungkin tidak pernah teman-teman rasakan feel-nya di lapangan itu seperti apa. Jadi program Jatim khususnya itu kita itu punya program Economic Forum, kan. Dan salah satu Economic Forum itu sampai ranah tingkat kecamatan. Kita mengumpulkan tuh semua rekan-rekan dari UMKM, baik usaha-usahanya yang mikro, yang masih mikro kecil, menengah ke atas. Itu wah, beda banget. Jadi ketika masuk di sana atmosfernya luar biasa, Pak. Sampean akan melihat semangat-semangat dari rekan-rekan UMKM, mimpi-mimpi, vibes-nya itu luar biasa. banget, Dan itu yang membuat organisasi itu memang sudah memberikan energi. Wadah, akhirnya ketemu sama rekan-rekan UMKM, ibu-ibu atau juga apa pemuda-pemuda yang itu menjadi adrenalin luar biasa intinya. Jadi saya itu nggak ada capeknya bahkan ketika terlibat sama teman-teman UMKM. Karena bermanfaat itu tadi. Betul, Pak Hanin. Itu yang coba nanti saya pasti lambat laun lah ya, nanti pengen Pak Hanin juga ikut. Amin. Daerah kecamatan biar tahu nanti programnya Jatim ya Pak Amin. Hanin. Nah, kalau di Malang sendiri Mas Emil tadi kan bilang bahwasanya ada program ekonomi forum dan sebagainya. Ini kan kebetulan domisili kita di Malang, dan Malang juga salah satu kota yang ada di Jawa Timur, kota dan kabupaten. Nah, untuk di Malang sendiri mana yang sudah berjalan, Mas? Di Malang sih hari ini ya, yang jalan itu sama kerjasama sih, lebih tepatnya di daerah kabupatennya, Pak. Oh, kabupaten. 38 kecamatan, hari ini sudah terlaksana 2-5 kecamatan. Dan itu dilakukan setiap bulan. Setiap ada kegiatan. Bahkan ini mau digagas setiap minggu, Pak. Sampai setelah kelas itu tadi berhasil ya Pak, yang satu di Kerangklos itu berhasil, teman-teman itu membuat ekosistem kelas. Jadi kelas dari selesai dari kegiatan, pasca kegiatan langsung ada kelasnya. Berlanjut berarti ya? Berlanjut, dan itu gratis Pak, gratis untuk rekan-rekan UMKM. Itu sih menurut saya, wah itu kenapa kok saya pengen jadi apa namanya terus-menerus di UMKM atau terjun di ini ya, karena emang luar biasa. Nah, biasanya kalau dari ekosistem yang tadi Mas Emil sempat menyampaikan, yang dibahas seputar apa sih, Mas? Ini umum banget sih ya Pak ya. Kalau pertama kita ada pertemuan sama rekan-rekan UMKM di Lumajang, itu kan spesifik pembahasan soal permodalan. Nah akhirnya ini biar gak bias hanya bahas soal permodalan, memang takut, memang salah satu itu yang dibahas memang permodalan. Klasik sekali. Ya. Akhirnya kita juga MOU-an sama BNI itu Pak. Nah, jadi sama perbankan BNI itu siap support kegiatannya Jatim khususnya. Jadi keterlibatan BNI di sana sebagai salah satu bentuk akses permodalannya rekan-rekan UMKM, KUR dan lain sebagainya itu langsung di sana. Nah, terlibat langsung sama rekan-rekan dari perbankan. Dan ini juga gak menutup kemungkinan juga nih buat rekan-rekan perbankan dan sebagainya juga bisa join karena kelasnya aktif. Teman-teman real dan itu real punya usaha. Iya, betul. Kayak gitu. Kemudian lanjut yang kedua Pak Hani, kayak setelah permodalan itu selesai, akhirnya teman-teman sudah mulai berkembang nih. Ternyata untuk suksesnya suatu usaha itu sebenarnya modal bukan hal yang utama. Benar kata Pak Ketum nih, kata Pak Ben Effendi sering bilang bahwasanya yang menjadi modal utama dari rekan-rekan UMKM itu bukan soal uangnya, tapi adalah soal mindset, mental berwirausaha itu, beraninya. Dan salah satu unsur keberanian itu ya harus dibungkus dengan strategi-strategi digital. Akhirnya kita semarakkan nih Mas Ani di berbagai daerah, khususnya di kecamatan tadi, itu dengan pelatihan-pelatihan digital marketing, brandingnya, brand image, dan juga apa namanya packaging dan sebagainya. Dan itu gratis. Dan itu gratis Pak. Nanti rekan-rekan juga nih, saya izin promosi juga nih sekalian. Rekan-rekan juga nih yang mungkin nantinya atau hari ini punya usaha, yang usaha itu sampean kebingungan nih mau ke mana. Nah, itulah fungsi dari organisasi kami Pak, HMP. Yaitu Himpunan Mitra Pengusaha. Jadi teman-teman bisa berjoin, bergabung, itu juga gratis. Nah, kalau dari segi usia Mas Emil, ini berbicara terkait usia, harusnya kan di era saat ini, era digitalisasi ini, pandangan Mas Emil terkait peran generasi
milenial maupun Gen Z sendiri Mas Emil di seputar UMKM ini menurut Mas Emil seperti apa Mas? Peran dari Peran. seorang generasi muda, milenial, Gen Z harusnya seperti apa Mas? Saya lihat bahwasannya hari ini, karena saya juga pelakunya ya Pak ya, saya lihat hari ini kita ini sebagai Gen Z atau generasi yang milenial tadi, kita sangat dilimpahkan sama sistem informasi yang luar biasa, mulai dari platform seperti digitalisasi kayak TikTok yang luar biasa seperti hari ini, dan juga ada Facebook dan sebagainya, ada Meta Ads, ada Google Ads dan sebagainya. Nah, salah satu yang bisa mengakses pertama itu adalah generasi Gen Z itu tadi, Pak. Nah, menurut saya jika akhirnya nanti rekan-rekan terlibat dalam peranan UMKM tadi, malah justru lebih bagus sebenarnya. Cuman karena kan skeptis nih Pak, kita bahas aja kalau UMKM kan kecil, kayak jualan di pinggir jalan, padahal nggak seperti itu. Betul. UMKM kalau kita klasterkan Pak, kita ada ultra mikro, kemudian mikro, menengah ke atas. Jadi itu yang membedakan. Jadi UMKM bukan hanya sekedar jualan, itu memang ada klaster-klasternya. Nah, dilihat dari penghasilan itu tadi, Pak Hani, kayak gitu. Jadi itu sih, saya berharap besar bahwasanya ini juga nanti rekan-rekan juga mendorong, karena saya bahkan ini miris ya Pak Sanin ya. Justru yang ibu-ibu tadi ya, notabene-nya ibu-ibu tadi, dia itu semangatnya luar biasa, tapi kesentuhan kayak adaptasinya dengan digital kan masih kurang. Lincahnya kurang. Akhirnya ya niti Google Map, kita bantu nitiin tuh sampai iya Pak Nin. Kita nitiin Google Map bisnis aja itu. Nitiin sampai saya bantu kayak gitu. Sampai selevel itu kita bantunya sama rekan-rekan UMKM. Iya. Nah, akhirnya ketika nanti ada kontribusi dari rekan-rekan pemuda nih yang bergabung di di himpunan HMP atau di UMKM, itu justru malah lebih signifikan. Tapi kan harusnya, saya potong, untuk ibu-ibu tadi kan harusnya mempunyai putra dan putri Mas Emil, yang mungkin dan harusnya juga bisa memanfaatkan terkait teknologi itu tadi. Sih ya, harusnya kayak gitu. Saya mikirnya kayak gitu. Cuma kan ini kan opini saya pribadi ya, mungkin karena kan saat ini loh Pak, remaja dengan usia ya mungkin dengan kesibukan sekolahnya, dengan kuliah dan sebagainya, kadang ya mungkin membantu yang seadanya aja. Cuma kan di teknis seperti SEO dan sebagainya kan ya kita juga bahas ya ketika di tingkat kecamatan kita bahas SEO, kadang kan nggak nyambung juga sama rekan-rekan. Tapi ya akhirnya itu tadi untuk pembimbingan. Bahkan ini yang lucu nih Pak Hanin, saya tuh di 2 hari yang lalu ya Pak ya, saya tuh ditelepon nih jam 11 malam Pak. Kan memang sampai kalau kita video callan nih sama orang, niti Google Maps, itu kan butuh dipandu tuh Pak. Harus video call ya? Ya di WA, itu kan ada sekarang set screen. Betul. Jadi dia tuh video call jam 11 malam Pak. Ini lucu yang menarik ini. Ya nggak apa-apa. Saya keluar dulu, saya bilang gitu. Kan saya di rumah tuh Pak ya. Saya keluar dulu. Ya udah tadi. Ya hanya untuk meniti Google Maps. Dan yang seperti itu loh Pak. Yang maksud saya ini perlu ada wadah nih akhirnya. Betul. Dan Mas UMKM HMP itu tadi jadi wadah strategis akhirnya sebenarnya kayak gitu. Kalau kita melihat soal peluang-peluang itu tadi kayak gitu. Sungguh sangat menarik karena kan saya rasa Mas Emil, menurut asumsi saya pribadi, di era saat ini itu kan pertanyaannya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Iya. Kan seperti itu Mas Emil. Ya, betul. Nah, kalau kaitannya dengan Mas Emil sendiri, usia yang kebetulan masih di bawah 30 tahun, sudah menjadi ketua DPW, sudah menjadi seorang branch manager di sebuah perusahaan, mindset yang dipegang kuat apa sih Mas Emil? Mindset ya Pak hari ini ya. Ya saya nggak mau menjadi orang umum aja sih. Tidak mau menjadi orang pada umumnya. Tidak mau menjadi orang pada umumnya. Nah itu tipsnya seperti apa? Jadi ya kalau kita ngalir ikut pada umum, mungkin memang kelihatannya agak petet ya. Maksudnya di jam-jam, buat apa sih kamu hari Minggu kan mending kamu Evan, main dan sebagainya. Memang kan hampir saya tuh nggak ada hari Minggunya loh Pak. Nah di kegiatan acara kita tuh setiap tuh pasti hari Minggu di waktu luang saya setelah kerja. Saya terus mengisi terus. Mantap. Itu sih umum banget kan. Kalau jadi orang umum ya kamu akan menjadi orang pada umumnya. Jika kita analogikan ya misalnya dari 100 orang kamu sama 100 orang, ya udah kamu akan jadi orang pada umumnya. Jika kamu menjadi hal yang berbeda sedikit aja, Insya Allah nanti jadi pembeda lah, sedikit saja.
Itu teman-teman. Tidak menjadi orang pada umumnya. Pada umumnya itu aja sih. Kerja di situ. Iya. Oke. Lanjut Mas DBW. Nah, Ini kan Mas DBW kebetulan lingkupnya Jawa Timur ya. Jawa Timur ada 38 kabupaten kota. kabupaten dan kota, kurang lebihnya. Nah, dari pengamatan Mas DBW sendiri, tantangan terberat UMKM di Jawa Timur itu apa sih, Mas? Sebenarnya. Kita melihat kita bicara soal data ya, mungkin nanti kalau saya koreksi ya Pak ya. Ternyata UMKM ini dari data dari data yang saya himpun ya Pak. UMKM di pendapatan domestik brutonya atau di GDP itu kita itu berada di level 69% lebih. Berarti untuk pendapatan di suatu negara itu kita itu penyumbang terbesarnya itu salah satunya dari rekan-rekan UMKM. Penopang ekonomi negara. Dan yang menarik nih Mas Andi, bahwasanya ternyata kita kan pernah nih di era di mana kita ada krisis moneter dan sebagainya. Kita dilewati oleh kalau nggak salah 3 ya krisis moneter tadi, dan salah satu yang hari ini kuat tertopang masih eksis hingga saat ini itu UMKM Pak. Jadi kalau kita katakan bahwasanya UMKM itu adalah pahlawan ekonomi Indonesia, itu benar. Memang benar ya. Tepat sekali. Ya karena itu tadi dia nggak gampang tergoyahkan. Bahkan dulu ada PT-PT yang besar tuh, hipermarket apa dan sebagainya hingga saat ini udah gulung tikar. Nah itu apa ya? Justru dikalahkan sama yang kelompongan jualan di jalan kayak gitu. Itu penopang memang, penopang. Dan hingga saat ini tuh ada sekitar 177 ada 77 juta jenis UMKM, termasuk salah satunya yang masuk itu pendapatan domestik bruto yang terbesar di Indonesia kayak gitu. Nah, kalau kita berkiblat ke Cina nih Pak ya, ke Cina. Kalau kita bahas Cina juga ngadopsi ya. Iya. Nah, itu UMKM justru malah bagus Pak. Bagus, bahkan sampai ya nggak apa-apa dong mengadopsi yang baik, nggak ada masalah, yang baik aja. Nah itu sih Pak, yang salah satu misi pengen teman-teman HMP itu nanti ke depan itu bisa mulai dari mikro, kecil, menengah hingga ke atas itu bisa naik nanti dengan kita sama-sama. Bahkan kalau kata Pak Ketua Fian Afandi nih ya, Ketua Umum, jika kita berteman dengan 10 orang, jika kita berteman sama 10 orang dan kita ada 11 orang tadi, maka kita bagian dari 10 orang. Ya, jadi ibaratkan ketika kita bergabung di suatu organisasi yang isinya adalah orang-orang yang sama, atau yang dia berpikiran misi ke depan terkait usaha, UMKM dan sebagainya, maka kita juga bagian dari situ. Maka saya ajak nih rekan-rekan untuk ayo kita bergabung aja nih, kayak gitu. Kita bahkan orang yang tidak beli parfum aja ketika masuk di toko parfum. Betul Pak. Ya, kan? Itu menariknya kan. Ikut wanginya. Akhirnya saat ini Mas Andi juga sering-sering bahas UMKM tuh akhirnya. Seru UMKM seru UMKM. Nah, lanjut Mas Emil, untuk saat ini Mas Emil kan ada di sebuah organisasi di mana saya rasa bisa menjadi wadah untuk rekan-rekan UMKM secara nasional. Nah, kalau peran organisasi seperti HMP dalam rangka membantu mereka untuk naik kelas itu dari poin apa saja Mas Emil? Menurut Mas Emil? Tidak perlu semuanya, yang penting 1, 2 atau 3. Ini kalau disebut semua tuh banyak banget. Kalau semuanya, jadi kita makro-makro dulu aja ya. Teman-teman pengusaha UMKM itu memang di awal memulai itu pasti ada perasaan sendirian, ada perasaan di mana mereka butuh mentor, ada perasaan di mana dia butuh dikuatkan. Nah, jadi fungsi dari secara umum biar bisa diterima sama rekan-rekan. Jadi organisasinya HMP ini tadi dia itu justru sebagai pendampingan aja Pak. Salah satu pendampingan itu mulai dari idenya apa nih, kemudian kadang teman-teman itu punya ide, cuman mengimplementasikan itu angel caranya, bingung gimana caranya. Akhirnya kita kan brainstorming dulu nih, idenya apa nih, ayo kita bahas. Ternyata ketemu nih, idenya kok sama dengan ini, gimana kalau kolaborasi, seperti itu Pak. Dan yang
akhir-akhir ini sih, karena mungkin udah berjalan kita 5 tahun nih Pak, organisasi alhamdulillah semenjak diresmikan badan hukum kita sudah 5 tahun berdiri. Akhirnya setelah itu terbentuk, teman-teman sekarang sudah rata-rata sudah punya usaha semua. Akhirnya kita lebih ke strateginya, strategi di digital marketingnya. Kalau akses permodalan, alhamdulillah kita memang sudah bersama sama pihak perbankan tadi. Kalau lebih sih seperti itu Pak. Nah, kalau membahas sedikit terkait digitalisasi Mas Emil, karena kan melek digital itu perlu ya, apalagi untuk Penting UMKM. banget, penting banget. Pentingnya melek digital. Nah, untuk Jatim sendiri Mas Emil, kalau semisal diprosentasekan di Jatim sendiri, apakah sudah cukup melek digital Mas Emil? Oke, ini ada data yang menarik Mas Hanif. Bahwasanya untuk digitalisasi per Desember 2023 itu tadi, kita itu ada 27 UMKM, 27 juta UMKM yang dimana dia itu sudah ngerti atau ekosistem UMKM. Hanya saja ini yang menjadi apa namanya, jadi PR kita bersama adalah mereka tuh stuck. Jadi digital ya bisa hanya ngerti saja dan tidak dikembangkan. Tidak dikembangkan. Nah, fungsi dari rekan-rekan yang milenial yang bergabung hari ini, yang muda-muda memang sudah lebih cepat adaptasi terhadap digital, nah itu tadi Mas. Dimana untuk peningkatan dari yang sudah melek digital tadi, dari 37 juta yang melek digital tadi, hingga akhirnya nanti naik ke apa namanya, jadi profesional di digitalnya. Ini saya salah satu contoh usaha sih Mas, ya, kayak usaha saat ini kan kita ngobrol soal rental ya, sewa ini kalau kita bahas soal segmen pasar, di sewa mungkin kita hanya berpikir soal misalnya sorry ini Kota Malang misalnya kita nyewakan soal lift barang dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara soal pasar di daerah Malang ya mungkin kita skeptis hanya di beberapa tempat aja. Tapi kita pasar nasional, nah itu bisa ditempuh semuanya dan salah satu penempuh itu tadi, penghubung tadi adalah digital tadi. Salah satu usahanya Pak Ketun Jalamandi, itu juga luar biasa. Ini usahanya Ketun ya. Luar biasa. Jadi biasanya nasional berarti ya? Nasional Pak. Bahkan saya juga out of the box banget ya, digitalnya luar biasa, masif di mana-mana dan bahkan tidak kita ketikkan kunci ini barang aja gitu, itu berhubungan. Dan kata Ketun, kalau saya sendiri di sini ya buat apa? Ya, ini milenial tadi ternyata memang kayak gitu Pak, sistemnya rekan-rekan milenial. Apa kata kunci apa? Saya coba kata kunci apa? Lift barang misalkan. Lift barang, daerah manapun lah. Jakarta ya. Jakarta. Nah itu salah satu saya terobosan digital yang bisa diakses secara nasional tadi. Apakah pertanyaan sekarang, apakah rekan-rekan UMKM nggak bisa? Nah, bukan nggak bisa sebenarnya Pak. Bisa, mereka hanya butuh mentor. Betul. Ini ya, ini guys, ini teman-teman. Nah, ya, ternyata memang real. Dan sampai dengan halaman ketiga. itu page one, page two atau page three juga itu di dominasi itu kan. Keren. Nah, ini menarik Mas Emil. Nah, ini kalau kita mengkorelasikan dari sudut pandang seorang marketing, Mas Emil ini kan di perusahaan apa namanya ketua umum tadi itu kan pastinya kan ada strategi Mas Emil ya. Dan Mas Emil sendiri bila mana kita bertanya strategi yang paling powerful dan yang paling efisien digunakan untuk pelaku UMKM pemula, kita bicara pemula ya Mas Emil, kira-kira strategi yang paling efisien dan powerful seperti apa Mas? Apa strategi yang paling efisien dan powerful itu untuk ya Pak, konteks marketingnya ya. Konteks marketing, ini kita melihat dari sudut pandang marketing. Sudut pandang kita ambil yang paling dasar dulu deh ya. Hari ini siapa sih yang nggak ngerti Google sih Mas Hanif ya? Oke. Google ini salah satu search engine optimization yang dimana dia menjadi salah satu terpopuler di dunia. Bahkan salah satu pengguna terbesar juga salah satu di marketnya Indonesia. Nah, menurut saya ini yang paling sederhana, teman-teman yang hari ini belum melakukan mengarah ke sana, cobalah dimulai dulu dengan buka akun Google Bisnis, kelola bisnisnya di sana dulu. Nah, ini nanti bisa merambah. Karena salah satu
platform unggulannya si Google tadi kan Google Maps tuh. Nah, itu betul. yang bisa diakses dan biasanya memang dia platformnya nomor satu. Jadi dia ditawarkan nomor satu terlebih dahulu di setiap pencarian. Di halaman Google ya. Google-nya. Karena kita kan cari yang suku pasar yang paling luas Iya, yang banyak digunakan, yaitu tadi Google Maps. Cuman akhirnya sekarang kan sudah bergeser lagi tuh pasarnya. Kalau mungkin nanti kita bahas soal strategi pasar, Betul. kita sampaikan. Dan lain sebenarnya si dari customer sendiri ya, customer sendiri sebenarnya hanya butuh trust saja sih. Bayangkan suatu usaha nih Pak dengan nominal kontrak sampai 100 sampai 300 juta, kita nggak pernah ketemu harga. Loh, ini menarik teman-teman. Kita itu ada kontrak sama adik kami ya, Iya. sorry saya disebut adik kami ya, kontrak lain. Nah, kita nggak pernah ketemu. Bertatap muka. Bertatap muka bahkan nggak pernah ketemu. Oh, mungkin video call? Iya, untuk mungkin di awal. Di awal aja. Pelaksanaan kontrak dan sebagainya. Nggak ada. Jadi semuanya dilakukan secara digital berarti ya. Oke. Nah, yang menarik adalah itu tadi dari pergeseran perilaku customer tadi mulai dari 4.0, 4.0 modern 4.1 hingga saat ini kan yang dilibatkan itu sebenarnya adalah emosi. Jadi fungsi pemasaran yang paling efektif terhadap si customer tadi adalah kita selalu melewatkan emosi. Satu si emosi bukan berarti yang Emotional bonding lah. Emotional bonding. Oke. Jadi kita membangun trust kepercayaan yang luar biasa. Sehingga apa? Kalau pengusaha apa? Ini kutip lagi. Saya selalu ngutip dari Pak Ketum. Karena inspirasi kita adalah ketua umum. Iya. Karena gini. Karena seberapa besar modal, seberapa besar usaha, jika kamu sudah dicap gak baik sama orang, itu ya Pak. Jadi sebesar apa? Makanya kita perlu bangun setelah akses digitalisasi, emotional bonding ke customer. Trust itu harus perlu dibangun. Nah, karena trust itu terus dibangun, akhirnya apa? Repeat ordernya ada, ya kan? Repeat ordernya ada, terus kebersinambungan terus. Akhirnya itu ada survive. Kalau bicara masalah emotional bonding, trust dan sebagainya, berarti kejujuran juga nomor satu di pelaku usaha. Pasti. Apalagi tidak pernah bertemu, semuanya dilakukan secara digital, seperti itu. Transparansi itu melibatkan dari semua akses transaksi kita sih. Makanya kita perlu transparan mulai dari yaitu tadi kontraknya seperti apa dan sebagainya. Itu perlu disampaikan. Maka saat ini kan ada testi dan sebagainya. Betul. Kayak gitu sih. Oke, mantap. Mas DBW. Pertanyaan banyak banget ini pertanyaannya. Saya nggak santai saya 3 hari 3 malam Mas. 3 hari 3 malam saya menyiapkan. Nah, Mas Emil, lanjut ya untuk menurut Mas Emil sendiri kaitannya dengan branding ini Mas. Yang namanya marketing itu kan pasti bersinggungan dengan yang namanya branding. Nah, penting nggak sih Mas UMKM mempunyai branding pribadi seperti nama, logo, sosial media? Menurut Mas Emil penting nggak sih Mas? Oke. Ini saya analogikan sebagai suatu bentuk dua sistem pemasaran ya Pak ya. Di kita itu ada namanya sistem marketing, terus yang kedua sistem branding. Nah mana nih marketing dulu atau branding dulu kan itu persoalannya. Jika kita ibaratkan satu kolam, jadi ini kolam nih, ini kolam, dan ini mancing. Nah, jadi kalau marketing itu sistemnya kita mancing, ya udah dipancingin aja tuh di Samudra Pasifik, pancing semua. Tapi kita melupakan branding. Akhirnya apa ya? Dapat memang, karena memang segmen pasar target pasar sudah jelas. Ini ada nih, jadi tak pancing. Itu marketing. Tapi kalau branding kita bisa bahas soal pola kan. Gimana kita membuat ekosistem itu tadi sekiranya si ikan, anggaplah prospek itu tadi adalah ikan ya Pak ya, atau segmen pasar kita itu adalah ikan. Gimana sekiranya ikan ini masuk ke kolam kita tanpa perlu mancing. Oke. Akhirnya apa, kita tinggal jaring aja. Itu branding Pak. Makanya sekarang mana nih yang lebih penting nih? Branding atau marketing? Menurut saya branding. Tapi jangan melupakan marketing, karena membangun suatu branding ini tidak mudah. Jadi mungkin ada nanti sistem brandingnya dulu, kemudian sistem marketingnya. Enggak masalah kayak gitu. Pada intinya untuk jangka panjang branding bagus banget. Habis kita analogikan suatu influencer lah ya. Kayak misalnya sekarang yang artis yang
luar biasa itu kan kayak Rafina kita, Rafina itu ya. Oke. Dia kan hanya seorang influencer tuh. Cuman akhirnya Instagram itu besar, kolamnya jadi apa? Di kolam Instagram tuh banyak followersnya dan Luar sebagainya. biasa. Akhirnya apa? Jadi di kolam itu terkumpul banyak ikan, akhirnya ikan alami ya laku gitu. Logika sederhananya kayak gitu. Nah, itu pentingnya itu kita juga nanti ke teman-teman UMKM, silakan berpartner, silakan sampai mempunyai strategi, tapi jangan lupakan branding, karena branding adalah untuk itu tadi menciptakan ekosistem pasarmu. Begitu pentingnya terkait branding. Jadi jangan lupakan bagaimana Anda memberikan nama, kemudian membuat logo di sosial media. Sosial media cukup luas sekali, ada Facebook, Instagram dan sebagainya. Ya, Dan itu juga semuanya diajarkan pada saat Economic Forum. betul. Dan itu juga kita bahkan ketika ditanyakan itu kita kan punya waktu nih 3 jam. Iya, oke. Teman-teman tuh minta sampai sore. Saya bilang sabar Bapak Ibu. Kita masih ada kelas. Betul. Saya sampaikan yang makro saja. Mungkin kalau karena gini Mas, Pak saya tuh sering, teman-teman saya sering banget ikut kelas-kelas kayak apa, ikut seminar, workshop, tapi dia hanya teori, habis itu akses habis itu bisa apa. Dan itu bayar. Oke. Nah, akhirnya sabar Bapak Ibu, nanti ada kelasnya lagi. Ya itu lanjutkan ke kelas-kelas tadi. Kita buatin grup, kita adakan Zoom, kita adakan apa namanya ketemu kayak gitu di kafe-kafe dan sebagainya kayak gitu. Akhirnya ya itu mulai dari pembahasan yang paling umum dulu, habis itu kita klasifikasi sampai ke tahapan-tahapan Secara detail ya. Oke. Mungkin lanjut ke segmen selanjutnya kaitannya dengan peran pemuda dan kolaborasi Mas Emil, karena kan bagaimanapun Mas Emil sebagai pemuda masa kini yang dimana apa ya, pastinya tetap harus eksis kaitannya dengan menjadi seorang praktisi di digital marketing tadi. Dan alhamdulillahnya kan Mas Emil diwadahi di himpunan HMP ini tadi, sehingga bisa terus bermanfaat kepada teman-teman khususnya UMKM. Nah, Mas, apa pesan Mas Emil buat anak muda yang ingin memulai sebuah usaha tapi bingung, saya harus mulai dari mana? Pesan Mas Emil? Oh, Kita kasih pesan sama orang yang bingung berarti. iya bingung. Saya kudu mulai dari mana ya? Saya harus mulai dari mana? Ya, oke. Bingung tuh wajar. Apalagi kita dengan mengeluarkan modal. Betul. Ya kan? Habis itu ini bakal laku atau enggak, dan sebagainya. Pasti ada di mana overthinking modal itu pasti ada. Cuman kita bicara soal usia sih Pak. Usia yang dimana masih muda. Iya. Jadi kita memang habiskan kegagalan di waktu muda, sehingga nanti kamu akan ketemu salahnya. Nah, jadi ibarat satu umur nih, satu usaha itu hampir sama kayak umur Pak. Usia manusia. Oke. Jadi memang harus dilahirkan. Ya itu lahirkan dulu. Kamu mau apa namanya, mau kamu punya ide apapun, kamu lahirkan dulu. Salah satu melahirkan mungkin ya udah buatlah produknya, buatlah brandnya dulu, buatlah apa strateginya, buatlah konsep pasarnya seperti apa. Itu memang harus dimulai. Karena sesuatu yang tidak dimulai, ya akan selalu berada di anak-anak. Kalau bicara analogi manusia, berarti kan usia 1 tahun hanya bisa ya nangis. Iya toh? Memang kayak gitu. Nangis berarti nangis jadi 100% nangis. Nangis, betul. Kemudian nanti usia 2-3 tahun terantanan, ya belajar jalan, 5 tahun dan seterusnya. Udah mulai bisa merangkak. Memang hampir sama Pak, analoginya seperti itu. Makanya rekan-rekan jangan khawatir hari ini. Memang tidak akan langsung sukses Pak. Kalau semua langsung sukses hari ini nggak ada orang yang jadi nggak ada orang yang jadi satu sih ya, orang miskin dan sebagainya, nggak ada. Karena apa? Masuk sukses. Memang nggak perlu dilahirkan dengan hal sederhana. Misalnya kamu punya ide apa, buatkanlah ide itu, lahirkanlah ide. Karena seiring berkembangannya waktu,
itu akan tumbuh dan besar. Ketika tumbuh dan besar, kamu sudah tahu. Di bidang usaha yang sama. Di bidang usaha yang sama. Harus tetap itu berarti ya. Harus tetap. Loh, tapi ada loh Mas Emil yang 6 bulan aduh gak laku ini, aku coba usaha yang lain. Waduh 6 bulan lagi, aduh gak laku ini sepertinya. Oke lah, saya Gitu coba. ya. Nah, ini menyikapi hal itu seperti apa Mas Emil? Gak laku habis itu Gak laku, dari pindah produk yang lain. Habis itu kok gak laku Pindah produk pindah produk yang ya, lain. ini sih sebenarnya apa ya Pak ya? Saya lihat itu sebenarnya hanya soal waktu aja. Kenapa kok akhirnya nggak kok konsistensi itu perlu dijaga? Karena semakin kita itu lama atau semakin usia kita lama di usaha, kita akan bakal tahu nih, oh ini salahku tuh di sini. Yuk diperbaiki salahnya, bukan ganti usahanya Pak. Makanya kenapa dengan lambat laun waktu demi waktu sampai terus bertahan dengan usaha itu tadi, tapi sampai tahu seluk-beluknya, dipikir sampai apa namanya, sampai di titik darah penghabisan gitu, sampai ketemu solusinya. Itu yang nanti membuat usaha akan besar. Justru saya tidak rekomendasi ya, maksudnya 6 bulan nggak ada. Nah itu teman-teman, itu menjadi sebuah anomali Mas. Iya. Ya jadi 6 bulan nggak laku wes, koyo produkku keliru iki. Ganti produk lain. Waduh, koyo pangsa pasarnya habis ini ganti produk. Berarti harus menciptakan suatu produk yang dimana itu harus diistiqomahkan sampai dengan betul Pak. Karena di situ tadi, sorry ya Pak, istiqomah ainul karomah. Jadi karomahan itu ketika dapat ketika itu istiqomah Pak. Itu memang nggak bisa dimungkiri. Tapi saya pernah Mas Emil ngobrol dengan ketua pada saat itu ngopi di Excelso Soekarno-Hatta. Beliau itu sempat bilang, apa sih, coba sebutkan apa sih usaha yang tidak bisa berhasil? Apa namanya? Pertemukan dengan saya. Apa sih usaha yang ketika kita jalankan secara istiqomah, itu tadi istiqomah secara terus menerus dan sebagainya, dan kemudian nggak berhasil, apa sih kira-kira? Nah, itu pernah nggak Mas Emil? Sebenarnya sering lah mendengar seperti itu dari ngomong ya. Itu menyikapinya seperti apa Mas Emil? Itu tahun itu menurut saya inspirasi banget ya Mas. Hingga hari ini mental keberanian beliau dalam bergeraknya luar biasa. Hingga memang itu tantangan sih menurut saya, kenapa kalau dia bilang karena memang nggak ada usaha yang nggak berhasil. Ibarat wis gak usah jauh-jauh ya Mas ya. Kita nemu koran nih, anggaplah ini koran, basah korannya habis, ketumpah apa hujan dan sebagainya. Tapi kita gelar di sebelah lampu merah koran kita hingga dia kering. Ada nggak ya? Itu Pak. Konsep usaha itu kayak gitu Pak. Jadi apa ya istilahnya? Kan ada suatu produk yang nggak laku. Hanya saja mungkin persiapannya. Persiapan mulai dari ini pasarnya gimana nih. Kemudian saya ini strateginya apa nih. Kemudian ketika ini ketika ini nggak berhasil, opsinya apa nih. Kadang memang ya bener ya, ada tuh di mana bulan-bulan seperti itu memang ada. Cuman yang menarik itu kata Pak Ketum, ketika di bulan-bulan sepi justru kamu bersyukur. Ini agak umum sebenarnya. Ketika kita bulan-bulan sepi kita harus bersyukur. Nah, ternyata ketika bersyukur tadi sebenarnya ketika bulan-bulan sepi kita bisa berpikir, kita bisa mengolah pikiran kita, apa nih strateginya, kita bisa mempersiapkan. Oh gitu. Dan di bulan sepi kita persiapkan, akhirnya di bulan ramai itu luar biasa. Memang ada skala-skala seperti itu. Ketum, kita membantu dengan Mas Emil. Nah, oke. Memang salah satu idola saya adalah Ketua Umum HMP Mas Emil, Bapak Fian Afandi. Karena saya juga pernah mengutip dari yang beliau sampaikan. Oh iya, untuk di perusahaan beliau sekarang ada berapa sih karyawannya Mas Emil? Kurang lebih 200 lebih. Itu internal dan eksternal ya? Iya. Oke. Nah, saya pernah mengutip apa yang disampaikan beliau bahwasannya jumlah dari SDM itu berbanding lurus dengan omset. Nah, padahal Yun Sewu ya, semisal kita jualan bakso Mas Emil, jualan bakso, kemudian bakso kita rame, serame apapun bakso yang apa namanya pelanggan yang datang kepada kita, apakah kita berani menambah SDM Mas? Nah, mungkin Mas Emil bisa mendetailkan terkait kutipan dari Ketum, apa sih yang dimaksud banyaknya SDM
adalah berbanding lurus dengan banyaknya omset yang diterima oleh perusahaan. Izin saya nyeruput kopi. Ini rebut. Ini agak filsafat ya. Izin dong. Sebenarnya begini Mas Andi. Pertanyaannya sering sekali karena kan memang kadang teman-teman tuh mikir kok bisa ya ini kan nggak umum ya. Betul nggak umum. Sangat tidak umum. Teori ini jadi nggak umum. Dan ternyata kalau kita ikut yang umum-umum, ya akan jadi orang umum. Nah kita untuk menjadi orang tidak umum itu harus melakukan hal-hal yang tidak umum. Salah satunya ini sebenarnya karena tingkat iman aja satu sih Pak. Saya kenapa menyebutnya filsafat karena tingkat iman tadi satu. Tidak ada bahkan sebutir zirah saja sekali rezekinya manusia itu tidak ada apa yang namanya hampir tidak ada yang menafikan soal rezekinya manusia, bahkan semut sekalipun rezekinya pasti ada. Berarti semua ketika kita menambah SDM dan lain sebagainya otomatis ada ruh rezekinya di rekan-rekan, ada rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing itu yang menyebabkan usaha itu akan terus tumbuh lewat dari rekan-rekan yang baru-baru masuk. Nah, oke kalau posisi ramai, kalau posisi sepi Mas. Yang tadi Mungkin itu sebagai daya tekan kita kepada pengusaha itu sendiri. pada pengusaha itu sendiri. Oke. Jadi gini ya, mungkin yang hebatnya kenapa otak pengusaha itu lebih cerdas daripada orang pada karena setiap hari dia itu pressure. Di pressure untuk mikir gimana aku cara menghidupin dengan orang yang kondisi seperti tapi orangnya banyak. Dari daya tekan tadi membuat menciptakan ide-ide yang luar biasa kan. Mulai dari kita buat iklan yang seperti ini. Akhirnya tertekan buat inovasi. Jadi yang justru memang keluar dari zona nyaman sebenarnya. Pengusaha itu keluar dari zona nyaman. Sehingga ketika berada di zona nyaman itu sebuah. Tapi ini sebuah motivasi ya Mas, itu bukan Ya. pelaku loh ya. Benar. Ini motivasi aja. Motivasi. Salah satunya itu sih Pak, memang itu memang berbanding lurus memang. Dari ketika kita banyak SDM, kemudian kita terus berjualan dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi juga pendapatan dari suatu perusahaan. Karena apa? Ada daya tekan dari si ownernya, terus daya tekan juga rekan-rekan yang di bawah. Akhirnya ada inovasi lah dari beberapa orang. Siap. Mantap. Mas Emil, ini pertanyaan ini belum saya sebut dari tadi. Ini kayak pertanyaan. Bagaimana Mas Emil melihat sinergi antara pemuda, organisasi, dan pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM? Apa yang Mas Emil rangkum dan simpulkan Mas terkait sinergi ini? Ya itu tadi ya Pak. Sebenarnya UMKM itu tadi saat ini ya Pak. Saat ini kalau kita bicara soal pemuda dan pemerintah dan UMKM tiga komponen yang per hari ini terus bersinergi. Salah satunya adalah pemuda ini memang harus digodok untuk apa? Untuk persiapan untuk menjadi pengusaha dan sebagainya. Bahkan ini Pak, saya juga salah satu baca di salah satu jurnal bahwasanya di pemuda-pemuda di Amerika, di negara-negara maju justru mereka itu, sorry ya, bukan aku membandingkan sama yang di Indonesia ya, gitu ya. Justru mereka nggak kerja Pak. Jadi ketika dia lulus kuliah dia banyak berlomba-lomba untuk membangun usaha. Kita nyebutnya mungkin UMKM ya kalau di Indonesia. Justru banyak yang di situ. Bahkan untuk mencari pekerja yang ada hari ini itu sangat gampang. Jadi lapangan pekerjaan di negara maju seperti Amerika tadi itu luar biasa. Karena apa? Karena pengusahanya banyak. Nah hari ini ekosistem itu yang sebenarnya kita butuhkan di negara kita. Nah salah satunya lewat generasi-generasi pemuda bergabung atau istilahnya tadi berpikir gimana lewat organisasi yang himpunannya pengusaha itu tadi untuk menciptakan lapangan pekerjaan lewat UMKM tadi. Nah sehingga nggak kebingungan tadi Pak. Oh sorry, saya potong. Mumpung ingat Mas. Berarti di HMP ini meskipun orang yang belum mempunyai usaha itu boleh bergabung. Yang belum ya, tapi ada visi dan misi ke sana.
Jadi si person ini tadi ingin bergabung dalam rangka dalam rangka mencontoh lah atau mendapatkan mentor supaya ketika merintis sebuah usaha dia tidak kesulitan. Boleh berarti? Boleh. Aman aja. Jadi Boleh. emang kan mitra pengusaha. Tapi ketika kita ada teman-teman yang mau ada niatan wirausaha tapi itu bingung tadi, ya nggak masalah, gabung aja. Karena kan tadi ada sebuah brainstorming idenya apa. Iya. Kalau misalnya ide kamu sesuai dengan ini, ayo coba kolaborasi. Ya, seperti itu sebenarnya. Dan juga itu tadi Pak, kalau misalnya peran pemerintah hari ini sudah luar biasa, makanya ya barangkali mungkin ke depan lebih kita dorongkan. Amin. Kebijakannya termasuk di kalangan kaula-kaula muda tadi. Jadi setelah lulus kuliah atau setelah selesai dari pelajaran teman-teman atau studinya teman-teman itu nggak hanya kita terfokus untuk menjadi karyawan dan sebagainya, enggak, tapi berpikir gimana setelah selesai aku mau mengimplementasikan ilmuku lewat apa berwirausaha. Jadi yang terjadi di negara-negara maju Mas Ani. Ya harapannya ke depan juga salah satu mitra strategis ini HMP ini menurut saya mitra strategis Mas Ani, lewat pemerintah, lewat rekan-rekan. Jadi bisa menjembatani ya. Oke. Salah satunya seperti itu. Oke, Mas Emil. Berapa jam udah ini Mas Emil? Saya nggak kerasa loh Orang ini sudah pakai. Mas Emil, saya ada beberapa pertanyaan Siap. yang sampean bisa menjawab secara cepat. Maksudnya berpikirnya cukup cepat, instan, spontan aja ya. Ada beberapa pertanyaan. Satu kalimat ya, satu kata. Hanya dua pilihan, memilih salah satu aja. Memilih salah Ya? Siap. Oke. Ini kayak saya tuh rasa kayak ujian ya. Oke, Mas Emil. Modal besar atau jaringan luas? Jaringan luas. Kemudian branding dulu atau produk dulu? Branding dulu. Kemudian Mas ini bisa menjawab satu kata atau satu kalimat. UMKM adalah pahlawan ekonomi nasional. Tepuk tangan buat rekan-rekan. mantap brand. Nah, tidak terasa 1.800 pertanyaan sudah saya lontarkan Mas Emil. Ya, mungkin karena ya harapannya kita tidak berhenti sampai di sini Mas Emil. Ada kesempatan mendatang yang harus, dan saya ingin dalam waktu dekat bisa mendatangkan ketua umum Mas Emil karena saya sangat mengidolakan beliau. Saya sangat beliau adalah menjadi inspirasi UMKM pada saat ini. Jadi mohon dinotiskan, mohon disampaikan kepada ketua umum agar bisa mengisi lah Mas Emil sedikit banyak. Nah, untuk beberapa kalimat terakhir Mas Emil bisa membantu menjawab satu kalimat untuk pemuda yang sedang membangun usaha. Satu kalimat. Satu kalimat ya Pak? Apa nih kalimat yang sekiranya menggugah? Overthinking wajar. Semua orang punya overthinking Mas Ani. Tapi kita harus melawan overthinking tadi dengan melahirkan. Melahirkan usahanya maksudnya. Melahirkan usaha. Teman-teman. Overthinking itu wajar. Tapi kamu kalau bermain dengan overthinking, usahamu nggak akan pernah berjalan atau nggak akan pernah keluar. Itu penjelasannya teman-teman. Jadi jangan overthinking dan monggo dilahirkan. Dilahirkan dulu usaha. Monggo Kan? dilahirkan. Nah, salah satunya biar gak bingung ya, itu gabung sama AMP. Mungkin juga taruh kontak personnya itu nanti. Boleh, nanti pasti kita taruh lah di sebelah sini ya, Mas. Ada satu lagi Mas Emil, sebelum saya tadi kasih nomor di sini ya. Sebelum itu, Mas, apa harapan Mas DPW, Mas Muzamil untuk UMKM Indonesia 5 tahun ke depan, Mas? Oke, karena ya ini mohon juga karena UMKM ini adalah salah satu penopang pendapatan PDB Indonesia 60% lebih di 2023, bahkan akan terus meningkat dengan tren-tren yang sudah saat ini. Amin, harapannya seperti itu. Harapan besarnya itu pertama
pertama dari mikro, dari usaha yang paling mikro, ultra mikro, dari mikro kemudian menengah hingga menengah ke atas, ini akan terus besar, dan kemudian juga salah satunya support system baik dari birokrasi pemerintahan dan juga mendampingi kita dari rekan-rekan UMKM dan itu tadi Mas. Jadi nanti dengan sangat bapak-bapak pejabat ya kami itu tadi dibantu sih UMKM. untuk apa namanya untuk menjadi negara maju sebenarnya adalah tadi banyak yang bergerak untuk membuka usaha-usaha wirausaha, termasuk juga dimulai dari UMKM. Jadi kita nggak kebingungan lawan pekerjaan, kita nggak kebingungan soal energi lah, banyak banget yang dibingungkan karena hari ini. Jadi itu tadi memang UMKM itu seksi banget, bisa dikatakan seksi banget sebagai suatu misi ke depan. Ya tadi UMKM memang harapan 5 tahun ke depan itu sudah menjadi suatu ekosistem yang besar yang juga diambil pemerintah dalam hal pengayuman, dalam hal birokrasi dan sebagainya. Amin. Oke. Terima kasih. Sebelum kami tutup, untuk program apa Mas Emil? Karena dari podcast 1 kemudian kedua kemarin banyak sekali pertanyaan apa sih program yang dijalankan oleh HMP saat ini, yang saat ini sedang dijalankan, apa sih? Nah, Mas Emil sebenarnya juga segaris dengan yang kita diskusikan tadi, di peran-peran teman-teman pemuda untuk terjun langsung ke UMKM, itu salah satunya kita adalah mewadahi itu tadi. Maka hari ini kita juga kerjasama sama rekan-rekan teman-teman pemuda, salah satunya dari organisasi kemahasiswaan kayak PMI, AMI, kemudian GMNI, kita semua bergabung menjadi satu. Economic Forum tadi. Economic Forum. Kemudian yang kedua juga kita mengadakan kegiatan Economic Forum di seluruh Jatim sampai tingkat kecamatan, yang kita lakukan setiap minggu 1 kali di kecamatan. Kemudian yang tadi sih Pak, yang tadi mengikuti pendampingan digital marketing sebagai program kegiatan inti dari DPP Jatim. Mantap. Ibarat Oke, yaitu rekan-rekan program dari HMP yang saat ini berjalan, ada Economic Forum, ada digitalisasi yang saya rasa seputar digital itu sangat-sangat membantu lah kaitannya dengan bidang pemasaran dan penjualan. Dan bagi yang mau bergabung di organisasi HMP bisa menghubungi nomor di bawah ini atau bisa minta kontak personal langsung dengan Mas Ketua DPP. Ya, Ketua DPP Jatim. Jadi bagi yang mungkin dari Jawa Timur, monggo di follow, nanti akan dicantumkan juga ya media sosial dari Mas Emil, mungkin bisa di follow, akun dari HMP bisa di follow dan bisa tag di nomor ini untuk informasi lanjutan. Saya mewakili podcast pada malam ini mengucapkan terima kasih banyak Mas Emil karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari yang saya saring dari beberapa rekan-rekan media sosial sudah terjawab. Jadi harapannya ke depan baik itu online maupun offline kita tetap sambung, dan sekali lagi minta tolong dinotiskan kepada Ketua Umum agar bisa menghadiri terkait mengisi acara ini untuk bisa menggerakkan rekan-rekan UMKM, karena penggerak ekonomi nasional adalah UMKM. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko.